teman-teman semua, balik lagi bareng gue Motovlog di sini. Sayangnya cuaca kali ini nggak mendukung banget. Lagi badai kering guys. Badai kering. Kenapa gue bilang badai kering? Nggak ada hujan. Nah, ngomongin soal hujan, kan sejak kalau di Sumbar ya, sejak pertengahan Oktober udah mulai memasuki musim hujan. Nah, share dong teman-teman, nanti di komen, saling share kita apa aja sih perlengkapan teman-teman buat riding di saat musim hujan ini. Nah, kalau gue punya beberapa perlengkapan sih kalau udah memasuki musim hujan ini. Yang pertama adalah mantel hujan. Ya pastilah mantel hujan. Sebenarnya kalau untuk mantel hujan gue selalu sering bawa loh guys, selalu bawa walaupun itu gak musim hujan atau gimana. Soalnya kadang-kadang kalau di daerah Padang Panjang itu hujan gak diketahui. Kadang di musim panas aja bisa sering hujan loh. Nah, biasanya kalau gue pakai mantel itu, gue punya dua mantel. Mantel yang bagus itu adalah mantel yang satu style, yang ada baju sama celananya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena buat menjaga kita dari basah lebih baik lah. 98% bisa ngejaga kita dari basahnya daripada menggunakan mantel superhero kayak apa ya, mantel yang bisa dipakai buat boncengan itu. Nah, itu gue nggak rekomen lah buat teman-teman semua. Terus kalau gue lagi nggak pakai tas yang ada mantelnya atau rain covernya, biasanya mantel yang gue pasang adalah mantel yang ukurannya lebih gede dari gue. Biasanya gue pakai yang ukuran XL. Kenapa gitu? Jadi buat ngelindungin si tas, karena si tas nggak punya mantel. Nah, tapi kalau gue lagi riding menggunakan tas yang pakai mantel, gue biasanya bawa mantel yang ukuran M. Kenapa begitu? Karena kalau yang ukuran M udah jelas ya, bisa lebih lebih ngepres ke badan, jadi spion nggak kehalang sama mantelnya. Terus apalagi ya, mantel udah. Terus sandal itu sangat penting guys kalau di musim hujan. Kenapa gitu? Ya, karena kalau kita pakai mantel, kalau udah hujan gitu, kita anginnya, oh my god, badai kering ini nggak apa-apa sih daripada badai hujan. Kenapa harus pakai sandal? Jadi gini, umumnya kita itu pasti ready menggunakan sepatu, terutama yang udah kerja atau yang masih kuliah atau sekolah. Jadi oh my god, tanggulnya. Jadi kenapa? Buat ngelindungin sepatu kita nggak basah. Makanya kayak gitu, gue bawa sandal. Cuman sayangnya motor gue belum punya box, jadi sandal itu gue masukin ke dalam tas. Ya nggak apa-apa sih. Enak kan si motor bebek ya. Motor bebek di atas tahun 2000 berapa ya? 2005an ke atas lah. Udah punya bagasi. Kalau motor bebek gue yang di rumah, si tua itu motor laki banget guys, nggak ada tempat buat naruh toolkit aja sih yang ada tuh. Sama kalau buat mantel yang plastik yang 5 ribuan tuh gak bakal muat juga guys. Karena sayang kan kalau kita nggak pakai sandal itu saat hujan-hujan ya, walaupun nggak kurang safety tapi nggak apa-apa lah. Sayang sepatu sih sebenarnya, sayang sepatu. Apalagi sepatu kita itu adalah sepatu kulit. Kalau udah kena hujan dah retak semua dia.
bakal nggak tahan lama lagi umurnya, hanya beberapa hitungan bulan dah retak semua itu. Terus apa lagi ya kalau di gue itu? Oh ya, itu nggak terlalu penting sih, cuman lebih pentingnya itu ada di tasnya, di rain covernya. Rain cover itu walaupun sebenarnya ya, kalau tas kita itu belum punya rain cover, banyak sih yang jual-jual rain cover buat tas itu. Banyak ukurannya, ada yang ukuran 30 liter, 40 liter. Nanti bisa kita tentuin aja sendiri berapa ukuran tas kita. Umumnya rata-rata tas kita itu ada di 30 atau 40 liter. Itu tas harian. Itu sih yang paling penting buat rain cover. Kecuali memang tas itu nggak bisa dipakein rain cover, misal ukurannya terlalu kecil gitu, memang ya terpaksa kayak gue tadi, jadi tasnya itu dipakai dulu baru habis itu mantel. Terus apa lagi ya kalau menurut gue kalau di musim hujan itu? Sendal udah, mantel udah. Oh iya, terus di helm itu ada, mungkin adalah sekunder, mungkin nggak terlalu harus diwajibkan ya. Di helm itu usahakan suhu di dalam helm itu jangan lebih panas dari suhu di luar, setidaknya untuk mengurangi pengembunan. Banyak sih caranya penggunaan itu, ada yang penggunaan anti fog kayak buatan Pinlock, ada juga buatan apa ya kemarin ya yang gue baca, Raleri kalau apa ya bro, gak tahu gue nanti bakal gue tambahin aja di videonya. Itu aja sih kalau menurut gue, cuman nggak harus ya buat teman-teman harus menggunakan anti fog, itu mana tahu visor helmnya udah anti fog gitu. Itu aja, itu sih perlengkapannya yang ada di gue. Cuman kalau tips dari gue itu buat teman-teman yang pengguna motor, lebih baik kalau di saat hujan-hujanan itu jangan terlalu ngegas. Kenapa gue bilang kayak gitu? Apalagi yang mempunyai dual cakram depan belakang, dual disc brake, nggak gue saranin buat ngebut. Apalagi remnya itu pakem, serius pakem, bakal mudah slip. Apalagi center of gravity-nya itu lebih berat ke depan, di turunan lagi kita ngebut, tahu-tahu ada yang rem mendadak, itu bakal slip guys, bisa-bisa kita bakal high side, maksud gue low side, kita bakal bisa low side. Dan mungkin sekian aja ya guys, video dari gue, sedikit tips dari gue buat menghadapi musim hujan kali ini. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah support gue dengan cara like, comment, share, and subscribe. Makasih banyak teman-teman semua. Ya, tanpa kalian sih gue nggak bisa maju, jujur. Kalian itu adalah penyemangat gue. Makasih banyak buat teman-teman semua. Dan gue No Motovlog. See you next time on my next video, and I will bye.